Januari. Audiensi dengan wali kota kapan itu? Oh, belum. Jadwalnya menyesuaikan beliau. Tapi kalau ini kita buat sendiri karena sosialisasi untuk anggota. Lalu yang berikut kita akan mengadakan tanggal 12 Januari itu untuk remaja perempuan, remaja putri ya, 40 orang. Itu untuk sosialisasi TTD. Jadi kemarin kan disampaikan betapa pentingnya tambah barang itu, jadi supaya mereka sehat seperti istrinya Pak Yakub. Ya. Nah kemudian ada lagi itu di 12 Juli itu di GSJA Pak Yakub Maranatha. Itu untuk calon manten dan juga ibu-ibu. Begitu. Itu acaranya nanti pembinaan kesadaran kesehatan calon ibu dan seminar isi. Itu yang kita untuk. Terima kasih. Saya jawab bingung, apa karepe kita? Ya, selamat pagi kita semua. Pagi. Jos. Ya, dari kami di Madiun, kami membuatnya masih dalam dua kegiatan besar. Yaitu pertama pertemuan dengan Dinas Kesehatan Kota Madiun. Jadi kemarin karena kami sudah pernah bertemu berbicara dalam kegiatan yang lain nanti langsung ke UPD-nya, jadi nanti baru ke Pak Wali Kota. Jadi kalau ke atas mungkin perlu waktu lebih lama, kalau di mungkin waktunya lebih bisa cepat. Yang pertama, yang kedua sosialisasi pasti tentang pembinaan. Pertama ke PGS Madiun, para pengurus. Setelah pengurus baru masuk ke wilayah gereja-gereja, tapi memang belum kami jadwalkan karena nanti menunggu masa pertama dan pengurus baru kemudian jadwal luas. Lalu dengan rekan-rekan Pamang gereja yang ada di Kabupaten Pamang, jadi banyak lagi, tapi luas lagi. Lalu juga dengan FKUP, di situ masuk lintas iman. Nanti kami sosialisasikan bahwa kita bersama-sama di program pencegahan stunting ini juga ketemu dengan berbagai ormas, gitu ya. Jadi kalau teman-teman dari NU nanti bisa bertanya ke Fatayat. Kami informasikan, pastikan dari Fatayat akan naik ke laporan berjenjang ya, dari peserta kepada pengurus cabang dan seterusnya sampai pusat dan seterusnya, nanti turun lagi dan cabang-cabang kota dan kabupaten. Pasti jenjangnya begitu supaya mendapatkan pemahaman yang sama bahwa ini menjadi bukan hanya perkumpulan gereja, tetapi kita diberikan tanggung jawab kepercayaan bersama untuk terlibat dalam pencegahan stunting. Luar biasa. Terima kasih. Kami dari PGS Sidoarjo. Mungkin untuk lingkup PGS-nya ini kami belum bisa memastikan programnya, tapi kalau boleh niru dari teman-teman Malang tadi mungkin hampir sama. Langkah pertama adalah sosialisasi kepada seluruh anggota PGS yang ada di Sidoarjo, sekitar ada 20 lebih gereja yang masuk dalam PGS, dan itu langkah pertama adalah sosialisasi. Dan mungkin setelah itu sebagai anggota PGS kami dari Bethesda Sidoarjo ini sudah ada 2 program di lingkup gereja. Ini mungkin arahnya nanti ke jemaat, khususnya barangkali jemaat-jemaat yang akan memasuki remaja putri yang akan menjadi sasaran, dan itu jumlahnya kurang lebih 300, dan ini tidak bisa digarap dalam waktu yang singkat. Kemudian yang kedua di lingkup gereja, karena di tempat kami di Kelurahan Sidoarjo itu ada 6 rumah ibadah. Jadi mungkin kami nanti samping ada organik
organisasi paguyuban lintas iman itu yang akan kita ajak kolaborasi dengan posyandu yang sudah ada di Bulakan. Dan jujur untuk kami selaku anggota PGS Sidoarjo ini baru bisa kami programkan di program penyelenggaraan di 2023-2024 karena segala sesuatunya baru kita diprogramkan dulu, tetapi tentang sosialisasi dalam waktu singkat akan kita upayakan. Demikian, terima kasih. Hari Perempuan, kami merencanakan mengadakan acara penyuluhan di Puskesmas Baras Lumbrik, Surabaya. Masalahnya masyarakat Bumil, menyusui, dan ibu-ibu yang mempunyai anak balita. Acara sekitar 25 orang. Wilayahnya siapa? Para Sumbre. Wilayah Belili. Wah, kekuasaannya Belili. Para Sumbre ternyata. Kepala suku beliau. Kemudian memanfaatkan event Hari Anak Nasional bulan Juli, kami merencanakan mengadakan acara di GPIB Maranatha. Sasarannya anak-anak, remaja, pemuda, khususnya penyuluhan untuk anak-anak kita supaya sehat. 200 orang. Belum ada. Khususnya untuk anak-anak Kita yang betul. di bawah Betul. lingkup PGS Surabaya. Kemudian Kemudian memanfaatkan HPDKI bulan Agustus, event itu kita pakai untuk penyuluhan untuk para ibu. Tepatnya di DKI Wonosobo untuk transisi sasaran 150 orang. Itu saja. Terima kasih. Jadi dulu. Jadi, oke, kita jadi sama-sama semua. Garuk. Sadar enggak? Sadar. Kaki nenek. Aku tahu. Ya, saya sudah berdiri kan nyanyi. Ayo. Bapak-bapak ya. Saya tahu saya siap dan melakukan. Aku tahu. Siap dan melakukan. Aku nanti yang yes. Ya, kan Malang nanti khusus yes. 1, 2, 3. Saya tahu saya siap dan melakukan. Tahu sadar siap dan melakukan. Saya tahu sadar siap sadar tahu saya tahu sadar siap dan melakukan. Saya tahu sadar siap dan melakukan. Saya tahu sadar siap dan melakukan. Saya tahu sadar siap saja tahu saya siap dan melakukan. Siap melakukan semua ya. Untuk tindak lanjut kami dari pelatihan yang sudah kami ikuti selama 3 hari di sini. Yang pertama itu kami akan memulai dengan mensosialisasikan kegiatan ini kepada pengurus PGS. Jadi kami 6 kontingen akan memastikannya kepada seluruh pengurus dan itu nanti akan dilaksanakan dalam waktu dekat karena rapat yang akan dilakukan itu di bulan Desember. Itu rapat yang terdekat. Kami juga akan mencoba untuk mensosialisasikan kepada pengurus yang baru kalau misalkan nanti ada pemilihan untuk kepemimpinan PGS Kota Batu periode berikut. Lalu kemudian kami akan menindaklanjuti untuk jangkauan yang lebih luas lagi. Secara khusus kelompok sasarannya itu kepada calon pengantin. Jadi kami akan informasikan pentingnya stunting dan bagaimana melakukan langkah pencegahan dan percepatan penurunan stunting kepada calon-calon pengantin dari anggota PGS Kota Batu. Jadi beberapa gereja yang masuk dalam keanggotaan itu nanti akan diinformasikan supaya kita akan tentukan di dalam di tahun depan di awal tahun 2023 ya, itu kami akan laksanakan. Lalu kemudian yang berikut untuk kelompok sasaran yang berikut kami akan mengadakan sosialisasi ini juga kepada komisi wanita. Itu nanti disesuaikan dengan hari besar yang terkait dengan perempuan atau ibu supaya bisa lebih kena sesuai dengan itunya yang ada. Lalu kemudian nanti kami akan
jangkau juga anak-anak muda. Ya, ini khususnya nanti kami akan masuk melalui Komisi Pemuda PGS Kota Batu. Untuk pelaksanaannya pun akan disesuaikan dengan gereja anggota yang bersedia untuk menjadi perusahaan. Lalu kemudian yang terakhir, yang kelima itu kami akan sosialisasikan kepada semua jemaat. Ini tugas dari Bapak Ibu Gembala masing-masing gereja yang tergabung dalam keanggotaan PGS Batu. Jadi semuanya mulai menyisipkan gitu ya hal-hal yang penting terkait dengan stunting dalam khotbah atau perenungan yang disampaikan kepada umat supaya kita bisa langsung menjangkau keseluruhan dari jemaat, karena ini butuh keterlibatan semua pihak, bukan hanya ibu tapi juga bapak-bapak dan anak-anak yang termasuk dalam langkah pencegahan maupun percepatan penurunan. Itu Pak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Itu sebetulnya kalau tadi kan langkahnya selalu pada sosialisasi. Kita yang ikut pelatihan itu sudah satu gelombang karena kita sudah diberi data. Ya. Tapi data yang kita dapatkan itu tidak bisa serta-merta langsung ditransfer kepada misalnya orang Madiun, orang Batu, orang Malang. Harus ada analisis situasi konkret dalam konteks lokal bagaimana. Menyesuaikan. Betul. Jadi tahap misalnya kasus stunting di Batu misalnya. Kalau ada misalnya studi kasus atau satu wilayah yang angkanya tinggi itu bisa dijadikan semacam dikumpulkan itu datanya. Jadi analisis situasi data. Lalu kita juga perlu tahap kedua adalah analisis stakeholder. Ya. Jadi analisis stakeholder itu misalnya katakanlah di kecamatannya Pak Marek di mana? Kecamatan Batu ya. Kecamatan Batu misalnya. Di Kecamatan Batu ini di wilayah desa misalnya Bumiaji katakanlah. Itu ada siapa? Stakeholdernya. Dan itu harus dipetakan dulu semua. Oh ini ada kelurahan, ada puskesmas, ada posyandu, ada gereja. Tadi dikatakan juga ada komunitas-komunitas umat beriman lain. Dianalisa saja dulu. Tahapnya itu di list, diinventarisir, ditabulasi, dan yang ketiga baru edukasi kepada pengurus kita. Ya, ke dalam. Jadi ke dalam pengurus kita menyajikan ini ada fakta ini. Misalnya 20 orang di SD ini mengalami kasus stunting. Nah, pihak-pihak yang bisa kita akses untuk bekerjasama menangani persoalan ini ada misalnya 3 pihak. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ditambah data yang kita dapatkan dari sini. Jadi itu edukasi yang sifatnya internal. Jadi sambil sosialisasi kepada pengurus, sambil kita mengajak mereka apa yang bisa kita lakukan. Jadi itu nanti akan menjadi tindak lanjut yang aktif, bukan hanya tindak lanjut yang pengurus. Mungkin kalau Bapak Ibu kan ini sudah ketua, sekretaris, para aktivis, orang-orang yang memang hatinya di situ. Tapi kalau para pengurus belum tentu, misalnya mereka punya minat di sana. Jadi harus benar-benar kita hadirkan tantangan nyatanya, siapa yang bisa diajak bersama dan apa yang perlu dilakukan. Dan edukasi publik kepada anggota jemaat, lalu di mimbar-mimbar itu akan menjadi sangat kuat kalau data lokal kita sudah kuat. Jadi kalau hanya bicara, oh di Jawa Timur ini ada 23% stunting, itu kurang kontroversial. Ya. Tetapi kalau di wilayah GKI Dipo ini, di Jalan Diponegoro ini ada 1000 orang yang stunting, itu pasti akan bikin melek. Dan itu akan sangat membuka. Dan yang terakhir adalah aksi itu sendiri. Jadi analisis situasi data fakta, analisis stakeholder, edukasi internal dan publik, dan aksi. Jadi tadi kalau di DKI misalnya, itu Bina Pranikahnya, bahannya itu, kurikulumnya itu terpusat. Jadi konsepnya selalu ada unsur, ada aspek-aspek gitu ya. Kurikulumnya itu seragam walaupun tidak diseragamkan. Nah itu kita bisa masukkan di sana.
Terus GPIB saya kira juga sama ya Pak Kanika, seterusnya. Dan tadi kelompok Surabaya sudah sampai menukik, kebetulan ada Bu Lili ya yang penguasa puskesmas Barat Lumpre, sudah sampai ke puskesmas. Dan kita kalau dalam aksi publik itu cara bekerjanya adalah kerja dulu baru mikir dana. Ya. Kalau gereja itu nyusun anggaran dulu baru kerja, ya kan? Jadi kalau misalnya nih ke puskesmas Balas Lumpre gitu ya, itu komunikasi dulu dengan pihak puskesmas, dengan pihak posyandu, karena kalau di masyarakat itu sistemnya ini ada ide, ayo ya apa kita menanggungnya. Jadi melangkah dulu baru menyusun anggaran bersama. Jadi saya sangat merekomendasikan untuk Bapak Ibu tidak misalnya harus menunggu tahun program 2023, bahwa ya itu ketika program kerja dibuat kita membuatnya. Tapi seandainya misalnya PGS Sidoarjo, ini kan yang berangkat bukan Pak Ketua, bukan Pak Sekub. Kalau Pak Ketua dan Sekubnya lambat, nanti Pak Daniel dan kawan-kawan nggak bisa bergerak. Semuanya nganggur Pak. Padahal Pak Daniel ini sudah banyak Nah, yang punya uang ya. jadi kita Iya. betul. Jadi jangan sampai kemudian kewajiban struktural itu justru